Halo semuanya, Ultraman Decker episode 22 sudah dirilis. Di episode ini, Agams menceritakan kisah kelamnya sampai akhirnya ia membenci manusia bumi yang dianggap menjadi alasan hancurnya planet Basdo. Agams mengatakan bahwa manusia bumilah yang membawa Sofia ke planet Basdo, dan di episode ini kisah tersebut akan diperjelas. Dan sekarang ayo kita ke pembahasan Ultraman Decker episode 22 Jatuhnya Basdo. Di planet Basdo, nampak Agams sedang mengabadikan momen indah bersama dengan Lelia dan anjingnya Varsity. Saat itu, planet Basdo telah diselimuti oleh Sofia Berir. Sofia tiba-tiba melancarkan serangan, dan naasnya Lelia menjadi korban bersama dengan Varsity. Kembali ke masa sekarang, Agams terbangun dari tidurnya. Di markas, kapten dan wakilnya sedang membahas Sofia yang berada dalam Terrafacer, dan tiba-tiba Agams menghubungi mereka. Singkat cerita, Agams dan Kapten Murahoshi akhirnya bertemu, sementara anggota Gatselec yang lain bersiaga di tempatnya masing-masing takut Agams akan melakukan sesuatu. Agams mengatakan bahwa Gatselec adalah tim yang luar biasa dan menjadi penghalang baginya untuk menghancurkan bumi. Planet Basdo adalah planet yang makmur dan berteknologi canggih dibanding sistem bintang lain. Suatu hari, pesawat dari bumi mendarat di planet Basdo. Dari orang di dalam pesawat tersebut, Agams tahu bahwa makhluk bumi sekarang sedang berjuang menghadapi Sofia. Penduduk planet Basdo juga ikut berjuang bersama manusia bumi, akan tetapi Sofia akhirnya malah berbalik menyerang planet Basdo. Sampai akhirnya istri tercinta Agams yaitu Lelia harus tewas karena Sofia. Karena itu, Agams menyalahkan dirinya sendiri dan manusia bumi. Tiba-tiba, Agams mengeluarkan kalung pengendali monster. Kaiju Chandler muncul di depan Ryumon dan ternyata Agams sudah sadar bahwa ia dikepung oleh Gatselec. Chandler dipancing ke sebuah titik dan diserang oleh sistem pertahanan TPU dan Gatselec. Chandler akhirnya kabur dan terungkap bahwa Agams menggunakan Sofia untuk memperkuat Terrafacer dan demi mengalahkan Ultraman Decker. Agams berhasil kabur dan Chandler berhasil dikalahkan oleh Hanejiro dengan Guts Griffon. Di markas, Ichika membicarakan tentang keberuntungan dan ketidakberuntungan yang datang seimbang. Bumi berkembang dan berekspansi keluar angkasa, sedangkan planet Basdo malah hancur. Kanata membantah karena Decker dan yang lain masih berusaha dan memperjuangkan planet Basdo. Terrafacer muncul di kota Masato. Sofia Soldier datang dan mulai menyatukan diri dengan Terrafacer. Di dalam Terrafacer, Agams terlihat sudah tidak kuat dengan Sofia di dalam tubuhnya. Kanata berubah menjadi Ultraman Decker dan mulai melawan Terrafacer. Terrafacer memang semakin kuat hingga Decker beralih ke Dynamic Type. Pertarungan berlangsung sengit, sempat terjadi adu mulut di antara Agams dan Kanata. Decker dan Terrafacer mulai mengeluarkan jurus sinar mereka yang terkuat. Tubrukan kedua sinar menyebabkan sebuah ledakan hebat dan sebuah kawah yang besar. Decker dan Terrafacer melanjutkan duel di dalam kawah. Pertarungan masih berlangsung sengit, Kanata masih seolah tidak berani untuk menghajar Agams. Terrafacer mencekik Decker dan membawanya kembali ke permukaan. Pertarungan berakhir seri, keduanya kembali ke wujud manusia masing-masing. Ryumon akhirnya mengetahui identitas Kanata sebagai Ultraman Decker. Agams tiba-tiba datang dan hilang ingatan. Oke, itu tadi adalah plot dari Ultraman Decker episode 22 Jatuhnya Basdo. Sekarang mari kita ke pembahasannya yang lain. Agams sebenarnya adalah orang baik. Ia berniat membantu manusia bumi untuk menghadapi Sofia dengan teknologi Basdo. Bahkan Agams bermimpi agar bisa ke bumi bersama dengan sang istri. Tapi sayang, sekarang ia malah membenci umat manusia dan berniat menghancurkannya. Agams bahkan berharap jika dengan hancurnya bumi, mereka tidak akan berjumpa dengan planet Basdo. Tetapi Agams seolah tidak membenci Sofia, yang padahal Sofialah yang jelas-jelas membunuh istrinya sendiri. Di akhir episode, Agams hilang ingatan. Kemungkinan sudah tidak ada lagi Sofia di dalam diri Agams. Hal yang sama juga pernah terjadi kepada Yapul yang saat itu diserang oleh Sofia. Kalau memang begitu, berarti konsep ini memiliki kesamaan dengan Mizorogi. Mizorogi hilang ingatan setelah tidak ada lagi kegelapan Dark Mephisto di dalam dirinya. Atau bisa saja jika Agams hanya berpura-pura. Agams sempat menyebut istilah Mother. Mother apa yang dimaksud oleh Agams? Apakah Mother Sophiasaurus atau makhluk lain? Misteri tentang Lelia juga akhirnya terungkap dengan jelas di episode ini setelah tidak ada perkembangan dari episode ke-14. Saat ada kesempatan menghajar Agams, Kanata tidak menggunakannya dan malah masih peduli terhadap Agams. Kanata seolah masih berharap agar Agams bisa berubah, sekalipun Kanata terus-terusan dipukuli dan dihajar oleh Agams. Ultraman Dynam Miracle Type comeback di episode ini, namun sebagai flashback dan bekerja sama dengan Ultraman Decker di masa depan.
Setelah melihat Ultraman Decker berubah menjadi Kanata, barulah Ryumon tahu bahwa Kanata adalah Ultraman Decker selama ini. Padahal Ryumon pernah mengatakan bahwa Kanata tidak mungkin seorang Ultraman. Sampai sekarang ada satu misteri yang belum terungkap. Pada episode ke-15, Decker sempat mengatakan bahwa akan ada tubuh besar yang akan datang. Siapa dan apakah tubuh yang lebih besar yang dimaksud? Apakah Mother Sephiasaurus atau sesuatu yang lain? Dan Sophia Barrier yang menyusut juga tidak disinggung lagi. Di preview episode minggu depan, para Sophia Goseiju kembali lagi. Mulai dari Sophia Gomora, Sophia Red King, dan Sophia Neomegas. Terraphaser juga ada, dan seharusnya berdasarkan adegan ini, Terraphaser akan dikendalikan oleh Sophia. Terdapat pilar yang sepertinya buatan Sophia saling terhubung. Ultraman Decker juga terlihat menggunakan Shield Calibur dan Ultra Dual Sword. Rumornya, di episode 23 nanti, Trigger akan comeback dan membantu Decker. Tapi mungkin ini agak mustahil karena Sophia Card sudah diberikan kepada Ultraman Decker dan seharusnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Sehingga Trigger tidak dapat menembus barrier lagi. Mother Sephiasaurus yaitu final boss Ultraman Decker juga dirumorkan akan muncul di episode 23 nanti. Tapi itu hanya rumor, sebaiknya jangan terlalu percaya dulu. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan Ultraman Decker episode 22. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.